namanya alveolaris, inilah dentoalveolar ya, atau tuber dentoalveolar ya. Ini guiding kita untuk menyuntik di sini. Untuk mendapatkan titik ini, karena kan ini kan nggak ada gingipanya ya, nggak ada gingiva. Karena nggak ada gigi, kalau ada gingiva kita susah mencari ujung ini. Maka untuk mendapatkan ujung ini kita membutuhkan nama, kita tarik bibirnya, kita gerak-gerakkan. Nanti ada nampak sini diam, ini gerak-gerak atasnya. Itu namanya mukobukufu. Ya. Itu berlaku untuk rahang atas maupun rahang bawah di sebelah labial. Ya. Jadi juga ditarik ya, digoyang-goyangin, tarik depannya, ditarik, digoyang-goyangin. Tidak nampak tuh bergerak tidak bergerak itu. Itu namanya titik pornik atau mukobukufu atau batas mukosa bergerak tidak bergerak. Itu berlaku untuk semua gigi ya. Infiltrasi anestesi prinsipnya itu adalah untuk satu gigi ya, bukan untuk dua gigi. Saya nggak menjelaskan lagi bagaimana cara memanajemen bahan anestesi karena kita udah di skis lab kan, ya, jadi nggak perlu lagi ya. Udah anggap semua udah tahu ya, menghemat waktu. Oke, pada saat kita mau menganestesi, ini posisinya kan seperti ini ya, ada anestesinya. Ini ada bevel ya. Bevel itu selalu menghadap ke tulang. Misalnya kita pakai kaca mulut, saya buka ya, saya anestesi seperti ini. Bevelnya ini ke tulang. Maka sudut yang dibentuknya kurang lebih 30 derajat. Kalau kita 90 derajat dia nggak ke tulang tuh, ya kan? Jadi bevelnya ke sini ya, membentuknya. Jadi sudutnya 30 derajat rata-rata semua ya. Ya. Itu harus dipahami ya. Jadi prinsip menyembur dan ini bevelnya itu ke tulang ya. Pada saat melakukan infiltrasi anestesi di atas maupun di bawah, maka kita harus nama aspirasi. Aspirasi itu diangkat gini. Aspirasi itu gimana sih dok ya? Misalnya kita ambil makasih butuh kar. Kenapa saya minta ini? Jadi aspirasi itu akan kalian lakukan, kita akan lakukan sama masuk suntian kalian ya. Ya, aspirasi itu positif, kalau dia negatif ya, misalnya saya kasih karet sini ya. Ya, saya tarik ya. Dia balik lagi. Itu terjadi di dalam rongga mulut. Ya, kita tarik gini ya. Negatif dia nih. Tapi kalau ada positif, tarik dia. Masuklah darah semua. Ya, merah dia. Bagaimana kok ini terjadi darah? Maka ini kita buang. Dok, kenapa kita nggak anestesi aja? Kan itu sama-sama. Darah itu menyimpan sifat terjadi koagulasi. Ya, koagulasi. Jadi kalau kita suntikan dan masuk lagi, terjadinya emboli. Baik kita buang aja. Jadi hal yang kunci utama pada saat menganestesi infiltrasi adalah anestesi masuk dengan baik, tidak ada udara yang berada di sekeliling ini. Jadi jangan sampai ada, kalau ada udara kita gini-giniin sampai dia ada udara yang ada baru kita buangkan. Ya. Satu lagi jangan lupa nanti ini selalu di ini ya, ketetin ya squatnya. Oke. Kalau kita masuk ke palatal. Di palatal ini agak rumit anatominya, dia tuh keras ya. Jadi pada saat kita melakukan penyuntikan ya, menyuntik kita di sini posisinya, ini kan bevel kita, ingat bevelnya ya. Kita nyuntik misalnya di sini. Saya posisinya di depan ya. Saya kaca mulut, saya suntik. Ini kan? Itu kalau namanya submukosa infiltrasi anestesi, kalau tebalnya seperti ini, nampak ini? Tebal kan? Dia hanya menyuntik masuk ke dalam sini saja ya, dia nggak menembus. Dia nggak menembus, misalnya dia dalam yang membentuk sudut kan. Nah, ini submukosa infiltrasi anestesi namanya. Dia di dalam intramukosa, dia nggak masuk ke dalam. Tapi kalau kita masuk ke sini jebol, di bawah sini kan periosteum, misalnya ini gingiva ya, periosteum. Itu namanya subperiosteal anestesi. Ya. Kalau di atasnya namanya supraperiosteal anestesi. Jadi anestesi itu apapun namanya itu berdasarkan daripada anatomi di mana kita suntik, ya. Kalau dia di sebelah anterior, ya ini, ya, ini. Untuk dari anterior, bukal, dari anterior, posterior, di sebelah bukal namanya plexus infiltrasi anestesi. Sebelah anterior rahang bawah dari C ke C namanya plexus infiltrasi anestesi. Bila kita dari P1 sampai ke M itu namanya deep infiltrasi anestesi.
Kalau kita masuk ke dalam sebelah palatalnya ini, baik anterior posterior semua namanya submukosa infiltrasi anestesi. Kalau di sini semua submukosa infiltrasi anestesi. Oke ya, jadi itu yang lakukan. Sekarang kita mau memastikan. Bagaimana kita memastikan CC-nya? Kan pada 0,3 ya kan? 0,2, 0,5. Itu kan setiap orang mau punya ketebalan gingiva yang berbeda-beda. Gambaran sederhana kita dapatkan adalah pada saat kita menginfiltrasi, maka terjadi penumpukan deposit cairan di daerah kita ini infiltrasi. Maka biasanya tuh gambaran warna putih. Itu sudah cukup. Itu gambaran klinisnya, ya. Sudah cukup. Lalu jangan lupa setelah anestesi nanti tangan kita yang tidak ngapa-ngapain kan pakai kaca mulut nih, dibalikin ya. Habis itu kita massage, ya, supaya dia lebih masuk ya ke dalam. Itu berlaku untuk semuanya. Oke. Itu infiltrasi anestesi. Bagaimana dengan blok? Dengan blok, jadi kita berada di depan, ya. Misalnya gigi ini ya kita berada di depan. Kita jadi ini namanya linea obliqua externa, linea interna, ya. Pertemuan itu namanya apa namanya pertemuannya? Namanya crista buccinatoria, ya. Tajam dia kayak pisau, di mana-mana semua orang punya. Yang membedakan, ya kenapa kita harus tahu ini crista ini? Karena semua orang nggak semuanya sama seperti bentuknya. Ada dia di sini, ada di sini, ada di sini, ya. Ini mandibulanya, ya. Dia di sini, bisa di sini dia, ya. Bisa di sini, bisa beda-beda. Ada yang masuk ke dalam. Hal yang perlu ditawaspadai nanti kita pinjam mulutnya ya, adalah otot rongga sebelum masuk ke rongga mulut makanan. Dekat lateral lidah itu pada saat pasien membuka mulut dengan cukup besar maksimum kerasnya hampir sama dengan tulang. Terus bagaimana kita yakin bahwa itu tulang atau bukan tegangan otot? Suruh pasien tutup mulut. Bu, tutup. Kita kan ragu nih, tutup mulut dulu sedikit. Waktu dia rendah, kalau dia mau kendor berarti bukan. Maka kita mencarinya lebih ke arah medial. Medial itu ke tengah ya. Jadi kalau ini garis tengah, kalau kita bergeser ini namanya ke medial, ke titik tengah. Kalau ke sini namanya ke lateral. Ya, Nuk, apa bisa kemari? Nggak mungkin lah, kan ada itu ya. Ini berarti ke medial. Berarti kalau dari sini, medialnya sini. Berarti pada saat kita raba itu dia lembek, maka kita ke lateral. Ya, selalu seperti itu. Apa mungkin ke medial? Nggak mungkin. Ya, seperti itu. Oke, sebenarnya. Biasanya untuk anestesi kita menggunakan kurang lebih sekitar 2 cc. Ya. 2 cc pertama kita buka ya. Kita udah dapat secara anatomi operator di depan ya. Ini guiding kita. Lihat, perhatikan ini jari saya ya. Kalian lihat ya. Pas jari saya itu pas di atas foramen. Ya. Oke. Lihat nih ya. Nampak? Ini guiding kenapa di atas? Ini dia di sini. Kita mau nyuntik kemari tujuannya, ya. Nampak ya? Berarti kalau saya di sini tuh di sini. Nah, ya, letakkan. Pas kan? Makanya kenapa? Dok, jarinya dari dokter, jari saya, beda kan? Maksudnya seperti itu. Itu rata-rata semua sama, ya. Seperti itu. Jadi udah hampir rata-rata. Makanya dibuat situ kan. Pada saat saya menyuntik pasti manusia ras saya. Tapi kalau saya menyuntik pergi ke Eropa, mungkin bisa beda dapatnya. Karena mulut mereka gede-gede, kayak orang Nigeria gede-gede. Ya pasti jari saya kecil. Pasti saya bisa aja nanti los, ya. Jadi kita bicara ya sesama ras lah, ya kan kita sama nih semuanya, ya mau ngomong dia. Oke, udah siap. Lalu kita anggap sama ya. Kita ambil pertama udah posisi seperti ini, megangnya masukin anestesi pertama kita nggak seperti kayak orang ready ya, pakai kayak pen megangnya. Ya, kontralateral ya. Pas ya kita masukin ya. Kita harus dapat tulang ini, harus dapat. Ya, kalau ini nanti jarang. Pokoknya kita dapatkan, kita kan jari kita ini adalah mengguiding jarum kita ini ke sisi ini. Jadi kalau nggak nampak kalian sini ya. Nih, ke sini kita harus mengguiding. Jadi posisinya seperti ini. Ini dia. Ya. Bukan ini nanti kalian harus membuat ini dia. Kan terasa kuku kita. Sebelah kosong, sebelah ada. Berarti kita raba. Ini dia, ya.
pada sisi kanan ini, maka dia di sini posisinya. Ya. Setelah dapat titik ini, maka kita tarik dia kemari. Ya. Sejajar dengan oklusal, tangan ini lepas. Oke, ada beberapa literatur mengatakan deponir aspirasi sedikit, deponir sini pelan-pelan, ya, biar nggak sakit. Ya. Ada literatur mengatakan masuk aja. Ya, sebenarnya nggak ada masalah ya. Karena lebih utama tuh yang buat nyari itu adalah tempat utama suntik, makanya nggak gunakan topikal anestesi. Boleh yang gel, boleh yang spray. Udah dapat di sini ya, lalu kan susuri. Di sini kan enak ya, kosong. Sebenarnya di sini ada otot ya. Ya. Di sini ada pterygoid lateral, medial, lateral. Di sini ada sambungan di sini dan di sini ada masseter ya. Jadi di sini ototnya rapat gitu. Jadi yang kita rasakan pada saat masuk sini adalah kayak ada tahanan. Jangan khawatir. Selagi dia menyusuri tulang, maka kalian pasti safety. Yang hati-hati yang ini adalah jangan posisi begitu masuk. Kita udah buat gini nih. Dia bukannya, dia kan sejajar dengan oklusal. Harusnya gini kan? Tapi kalian miss kemari. Bisa kan? Bisa? Bisa. Ya. Jadi harus sejajar sini. Apa yang kalian rasakan? Masuknya berapa mili kurang lebih sekitar? Berapa mili? Untuk dapatkan titiknya? 20 sampai 23 mili ya. Tapi gambarannya apa kan berbeda-beda orang. Supaya sama dia sakit gembur seperti masuk ke ruangan kosong, kosong dia. Ya. Tapi cara sederhana nanti kalian perhatikan kalau yang baru dia ada putih di sini. Itu namanya safety-nya. Jangan sampai masuk ke dalam. Apa kalau patah? Kita hilang guiding-nya. Tapi kalau ada keluar sedikit, itu fungsinya kalau lah patah jadi sesuai dengan peluang perkiraan. Dok, apa sih yang membuat patah pada saat ngeblok? Pasien tiba-tiba membuka besar. Pada saat membuka besar apa terjadi? Tegangan otot. Otot itu seperti ngepres. Jadi kan misalnya ada otot di sini kan kita buat, kita misalnya begini lah posisi kita kan. Tiba-tiba dia buka, kata buka itu. Mungkin kita pun posisi kita di sini. Bayangkan tertarik sama otot, kita tahan kayak gini, tas. Dan satu lagi sama saya kasih tahu, tidak boleh jarum itu dipakai disterilkan, bisa pakai atau rusak buang. Ya, ingat ya, jangan disterilkan. Habis itu nggak boleh pakai alkohol diusap-usap biar steril. Itu namanya bunuh kawan, bunuh pasien. Udah siap, tutup pakai waras. Dan closer atau scoop teknik. Ya, jangan nanti biar bersih steril pakai aqua swab dikiniin set. Jangan ya. Jangan. Apalagi dipegang dengan tangan yang telanjang seperti ini. Ya. Jadi kalian tuh suntikan kan, tengok kalian mau selamat kan yang mau disuntikan, kalian tengok kawan kalian itu. Ya, kalau dia memang tidak benar jangan mau. Nanti bengkak. Betul, infeksi. Bengkak. Ya. Nah, coba. Jadi harus benar ya. Pada saat udah benar, kita masukkan. Tahapan pertama kita lakukan, dia akan gemburkan gitu kan. Ini mukosa nih pasti di sini. Ada keluar sedikit. Aspirasi. Kalau dia negatif kayak tadi, masuk lagi dia. Kembali ke tempat awal. Negatif berarti. Tapi kalau dia positif, tuh saya negatif, nggak ada darahnya. Tapi ininya kok kosong. Itu ininya nggak kuat. Berarti ininya longgar, ini udaranya masuk dari sini. Kalau itu terjadi, ulangin. Kenapa kok kalian paksa masukkan itu udaranya? Apa emboli? Ya. Jadi makanya kuncinya di sini. Bisa ditarik kan negatif. Negatif kan tarik. Negatif nih, turun bilang balik lagi. Berarti ini nggak kuat, bocor dia. Ya, harusnya kosong nih ruang hampa nih, otot padat pasti dia balik lagi. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau udah negatif deponir berapa cc? Masuk 20 cc. Berapa cc? 1 cc. Iya, 1 cc. 1 cc kan. Dengan 1 cc. Oke, kan udah deponer tuh. Sekarang kita mencari arteri nerve lingualis. Untuk dapat nerve lingualis, maka kita tarik. Tadi 20, anggap aja gampangnya 20 ya. Kita tarik setengah. Tapi kan lingualis itu berbeda-beda setiap orang letaknya.
punya variasi yang cukup kompleks. Ya, ada yang bilang 1 cm, ada yang bilang 12, ada bilang 8 range ya. Supaya aman, kita punya modal 1 cc kan. Sambil kita kan berapa cc untuk lingualis? 0,5 kan? Masih ada kan? Supaya kita dapat waktu kita narik, kita lepas pelan-pelan. Ngerti kan? Kita tarik pelan-pelan, kita deponir juga ada pelan-pelan. Sepanjang kita tarik itu kita deponir untuk mengantisipasi kita nggak dapet. Ya udah, pada titik itu ya baru kita deponir ya. Jadi kita ambil rentang yang seriusnya tuh 8 sampai 12. Kayak kita tarik tuh 10 kan, berarti kita udah masuk kan 10. 20. Kita mau tarik setengah, mau tarik 10 kan. Berarti kita pada saat 12 kita udah masuk ya. Kan susah tuh. Bagaimana kita mau 12 8 susah banget gitu. Ya udah, kita tarik, kita deponir ya sepanjang jalan itu. Ini bicara klinis. Waktu ujian yang kayak gitu. Waktu ujian bilang waktu dia tarik kurang lebih sekitar 1 cm atau 10 mili, kemudian kami deponir untuk mencari nervus lingualis. Tapi secara teknis seperti itu. Ya, supaya dapat ya. Dah. Sudah dapat, maka dia kalau benar berarti lidahnya kebas, ya. Maka kita butuh tambahan lagi. Misalnya kita mau cabut gigi P gitu ya. Maka kita tarik lagi ya, cari foniknya, kita tambah di sebelah bukal, apa namanya tadi kalau premolar? Di infiltrasi, kalau sebelah lingual? Ya. Untuk di infiltrasi anestesi, apakah butuh namanya aspirasi? Untuk ujian butuh. Tapi kalau dalam praktek itu enggak ya. Kenapa? Karena semuanya itu dia sangat kapiler ya. Kapil itu kecil-kecil nggak ada masalah. Tapi kalau blok wajib iya. Ya. Seperti itu kok anestesi. Jadi anestesi itu namanya sesuai dengan mana tempatnya. Kalau dia di atas supraosteum namanya supraosteal. Kalau di bawah namanya supraosteal. Di antara mukosa namanya submukosa. Kalau di antara di gigi namanya interdental. Masuk ke di antara sela-sela lagi namanya intraligamen. Ya. Jadi semuanya sama. Yang membedakan adalah instrumen. Pada saat intraligamen maupun interdental kita sebenarnya menggunakan suatu instrumen anestesi yang berbeda, bukan pakai yang seperti ini. Bisa seperti ini, cuman nggak optimal. Yang bagus tuh dia seperti pakai alat pegas. Ada nama gun, ada namanya merek dagangnya Citojek atau Pens ya. Jadi dimasukkan kita tinggal pencet, cetak itu tekanan cukup besar. Sebenarnya yang kita rasakan, pasien rasakan cukup sakit. Tapi sebenarnya waktu kita gini kan ringan tuh, tapi dia sadar sakit banget itu. Tapi cenderung bisa menyebabkan suatu pati rasa yang baik. Itu yang harus kalian tahu. Bagaimana dengan intraosius maupun intrapulpa? Ya kan, itu masalahnya. Intraosius maupun intrapulpa itu lebih bagus intrapulpa. Intrapulpa diindikasikan pada kasus-kasus karies dengan pulpa polip. Ya, jadi pulpanya itu ada di dalam polip itu kan, pulpanya membesar ya, hiperplasia. Itu disuntik itu. Apa yang pasien rasakan? Sakitnya auzubillah. Tapi efek dari anestesinya sangat baik sekali ya. Habis itu pasien mau gampang nggak ada masalah. Kalau dia mau pulpitis ya. Itu yang harus tahu. Tapi kok intraosius saya sampai sekarang pun saya nggak pernah lakuin ya. Karena apa? Pertama kita harus membuat luka. Mempunyai alat khusus, hasilnya tidak sebaik apa yang kita punya, yang kita harapkan. Nah, jadi utama dalam suatu anestesi untuk orang atas adalah sebelah bukal dan lingual, ya. Untuk bawah tergantung, ke anterior cukup dengan 2 anestesi saja. Kalau memang bagus, kalau posterior kita harus wajib menambahkan blok mandibula. Jadi seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya coba buka mulutnya.